Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada di Turki. Dan teman-teman sekalian, melihat kondisi perkembangan di Indonesia, ada yang menarik untuk dibahas. Di Indonesia, kampanye 02 itu menyedot perhatian banyak sekali daripada masyarakat. Terakhir yang paling heboh adalah di GBK, itu penuh Masya Allah. Dan saya sempat posting mendoakan mudah-mudahan yang hadir adalah orang-orang yang senantiasa diluruskan niatnya untuk berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Allah lindungi mereka, Allah bimbing lisan mereka, Allah teguhkan kaki-kaki mereka, Allah luruskan niat mereka, dan Allah lapangkan hati mereka dan seluruh kebaikan-kebaikan buat mereka. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan, fenomena ini hampir sama dengan yang terjadi di Turki. Ada seorang pemimpin namanya Erdogan, ketika dia melakukan kampanye ataupun acara-acara, maka sangat membludak dan dia sangat dicintai oleh rakyatnya di sini. Nah, ketika orang membahas, wah ini adalah sama-sama kayak kebangkitan Islam gitu ya. Tapi ternyata ada perbedaan teman-teman sekalian. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau seandainya di Turki figur Erdogan ini sangat-sangat sentral, figur Erdogan ini sangat-sangat penting dan menentukan hampir seluruh kampanye-kampanye dan partainya dia, tapi di Indonesia tidak begitu. Ternyata yang terjadi di Indonesia tidak pernah sama sekali capres dan cawapres dari 02, Prabowo dan Sandi, itu mengklaim bahwa ini adalah hasil daripada mereka, bahwa ini adalah pengaruh mereka. Tidak. Tampaknya keduanya sangat mengetahui dan sangat memahami bahwa bukan hanya keduanya yang menjadi magnet atau daya tarik daripada massa, tapi mereka hanya sebagian kecil saja. Tapi sebagian besarnya adalah karena ulama-ulama yang mendampingi mereka, karena ulama-ulama yang berada di sekitar mereka, karena mereka diharapkan oleh umat Islam yang saat ini sudah sadar dengan keislamannya bisa mengembalikan marwah, bisa mengembalikan izah daripada umat muslim di Indonesia. Ini yang sangat menarik. Kalau di Turki, Erdogan menjadi figur sentral, maka di Indonesia tidak ada figur sentral, tapi justru ulama yang benar-benar diharapkan oleh umat. Masya Allah, ini yang saya pikir bagian daripada kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang di Indonesia. Karena itulah ketika kita melihat kontestasi antara 01 dan 02 pada saat presiden ini, pemilihan presiden ini lebih daripada sekadar menarik. Karena yang dijual bukan lagi tokoh, bukan lagi figur, tapi yang dijual adalah ide. 01 menjual sebuah ide. Apa idenya? Idenya bisa kita lihat daripada kampanye-kampanyenya. Kita jaga Indonesia daripada intoleransi. Hati-hati dengan khilafah. Hati-hati dengan aliran-aliran sesat. Hati-hati dengan radikalisme agama. Ini yang mereka jual. Yang mereka jual adalah kebinekaan dalam tanda kutip. Kebinekaan versi mereka. Yang mereka jual adalah Indonesia yang lebih ramah kepada orang-orang yang bukan muslim. Yang mereka jual adalah Indonesia yang lebih sekuler. Walaupun mungkin mereka ingin menampakkan diri sebagai orang yang beragama, tapi kampanyenya di mana-mana, baik itu dilakukan oleh muslim ataupun yang bukan muslim, kampanye mereka sama, membuat Indonesia less Islamik, kan begitu kalau kita lihat. Tapi yang diberikan oleh 02 mungkin tidak langsung disampaikan oleh capres dan cawapresnya, tapi senantiasa yang diberikan adalah bagaimana mengembalikan kedikdayaan kaum muslim, marwah kaum muslim yang selama ini justru terkesan diusik. Ulama-ulama dikriminalisasi, lalu kemudian ada perlakuan-perlakuan tidak adil, orang-orang yang disupport oleh penguasa, mereka berkata seenaknya, mereka mengucapkan ucapan-ucapan kebencian sesukanya, mereka menebar hoax di mana-mana tanpa ada batas, mereka berbuat kebohongan, mereka menebar kebencian terhadap isu khilafah, terhadap isu Islam, mereka mendiskreditkan orang-orang muslim, menstigmatisasi negatif, monsterisasi dan seterusnya. Semua ini seolah-olah berlalu tanpa ada sedikit pun akibat daripada yang mereka lakukan. Ini yang kita bisa lihat daripada narasi. Menarik, bukan lagi tokoh yang dijual, tapi yang dijual adalah narasi. Yang satunya membuat less Islamik, yang satunya membuat more Islamik. Nah, ini yang bisa kita lihat pada kejadian-kejadian di Indonesia akhir-akhir ini.
Lalu bagaimana kita meresponnya? Saya sedikit menyampaikan teman-teman sekalian. Ini semua sudah berada di dalam jalur. Karena kenapa? Di dalam Islam tidak hanya mementingkan siapa pemimpinnya, tapi Islam sangat menyoroti dengan apa orang ini memimpin. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabat, walaupun kalian dipimpin oleh budak Habasyah, maka taatlah kepada dia selama yang diterapkan adalah kitabullah dan sunnah. Rasul berpesan lagi misalnya, kami tinggalkan pada kalian 2 perkara, yang kalau 2 perkara ini kalian ambil, kalian jaga, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Taraktu fikum amroin, kami tinggalkan pada kalian 2 perkara. In tamassaktum bihima, ketika kalian berpegang pada keduanya, lan tadilu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah was sunnah. Jadi pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada apa yang diterapkan ini lebih digarisbawahi daripada siapa yang memimpin. Jadi dengan apa dia memimpin ini menjadi lebih penting daripada siapa yang memimpin. Andaikan yang memimpin bukanlah orang-orang yang terlalu banyak ibadahnya, lalu kemudian dia menerapkan aturan Allah, dibandingkan yang kedua, dia sangat kuat ibadahnya, tapi dia tidak menerapkan aturan Allah, maka yang mana di antara kedua ini yang mungkin lebih kita condongi? Ada satu perkataan menarik daripada para ulama, mohon maaf, seorang pemimpin yang soleh secara pribadi, ibadahnya baik kepada Allah, dia sangat taat pada Allah, tapi dia lemah karena dia tidak menerapkan aturan Allah, ini ibadahnya diterima oleh Allah, tapi hanya dia dengan Allah, sementara umat seluruhnya menanggung kerugiannya. Akan tetapi ketika ada seorang pemimpin yang mungkin dia bermaksiat kepada Allah, mungkin dia zalim secara pribadi, tapi dia menerapkan aturan Allah, maka pemimpin model seperti ini maksiatnya, zalimnya urusan dia dengan Allah, tapi penerapan aturan Islamnya untuk kebaikan seluruh manusia. Ini saya pikir yang perlu untuk diperhatikan. Bukan hanya siapa yang memimpin, tapi dengan apa dia memimpin. Bukan hanya kesolehan pribadi, tapi bagaimana caranya dia bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih soleh, ke arah mendekat kepada kitabullah dan sunnah. Ini yang saya pikir perlu untuk diperhatikan. Maka teman-teman silahkan lihat sekarang, siapa yang selama ini berkampanye untuk mengajak Indonesia less Islamik, lebih tidak Islami? Siapa yang saat ini menakut-nakuti umat dengan khilafah itu seperti ISIS? Hati-hati dengan Islam radikal. Siapa yang selama ini memberikan label-label buruk pada ulama? Di mana kelompok-kelompok yang selama ini mendukung LGBT? Di mana kelompok-kelompok yang selama ini mendukung isu-isu komunis? Di mana kelompok-kelompok yang selama ini mempersekusi para ulama? Maka kelompok-kelompok seperti ini dipastikan sesoleh apapun dia, maka dia tidak akan pernah untuk mendekatkan Indonesia kepada kitabullah dan sunnah. Dan siapa yang kemudian di sekeliling mereka ada para ulama yang ikhlas, yang senantiasa membimbing umat untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami Islam tanpa pamrih di dalamnya. Di mana kelompok-kelompok yang selama ini serius dalam memperjuangkan syariat Allah, di mana kelompok-kelompok yang selama ini jatuh air matanya ketika bertahajud, jatuh air matanya ketika berukhuwah satu sama lain, menginginkan kebaikan Islam pada Indonesia. Maka ini adalah bagian daripada perjuangan. Tapi sekali lagi, saya masih sama sebagaimana saya yang dulu. Saya senantiasa menyampaikan, kita tidak pernah mendukung manusia. Yang kita dukung adalah ide. Ketika dia mendukung ide Islam, maka kita pasti akan berada di sekelilingnya untuk membantu mendukungnya. Tapi apabila dia meninggalkan ide-ide Islam, meninggalkan aturan Allah, meninggalkan perjuangan untuk menegakkan agama Allah, maka kita tidak akan berada di sampingnya, tidak akan membantunya. Bahkan kita adalah orang yang pertama yang menasihati dia untuk segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin adalah seseorang yang Allah tunjuk untuk menerapkan aturan Allah. Maka wajar dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, as-sultanu zilullahu fil ard.
Sesungguhnya as-sultan, sesungguhnya pemimpin adalah orang yang menjadi bayangan Allah di dunia. Bagaimana bayangan? Bayangan tidak punya pilihan. Kemanapun sinar itu akan membawanya, maka bayangan akan ikut. Artinya Allah punya keinginan, kita nggak punya pilihan. Kita hanya menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin begitu. Apapun yang Allah perintahkan, mereka terapkan. Apapun yang Allah inginkan, mereka realisasikan. Apapun yang Allah arahkan, maka kesanalah mereka menuju. As-sultanu zillallahu fil ard, maka pastikan pemimpin kita adalah pemimpin yang kelak akan mendekatkan kita kepada kitabullah wa sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.